Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat pengawas PAI TKSD Kecamatan Jeruk Legi, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru PAI Kecamatan Jeruk Legi. Alhamdulillah, semoga senantiasa Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita, dan semoga kita bisa menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga kita diberi kekuatan untuk dapat menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang baik untuk selalu kita berbuat baik. Dan kita di 10 pertengahan bulan Ramadan ini sering kita mendengar dari para penceramah kita, ustadz kita, yaitu wal aftuha maghfirah. 10 pertengahan adalah Allah menurunkan maghfirah atau ampunan. Oleh karena itu, izinkan saya pada sore hari ini menyampaikan tausiah dengan tema Ramadan sebagai momentum untuk bertaubat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita harus bertaubat? Yang pertama, karena setiap manusia itu pasti tidak bisa luput dari dosa dan berbuat salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti sering berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertaubat. Ini sudah menjadi dasar bahwa setiap diri manusia itu memiliki potensi untuk berbuat salah, sehingga kita menyadari bahwa diri kita itu punya salah dan orang lain juga salah. Antar pribadi memiliki sifat sama-sama berbuat salah, manakala orang memiliki karakter berbuat salah, dirinya tidak akan merasa lebih baik dari orang lain, sehingga dalam diri seorang itu tidak akan muncul yang namanya rasa ujub, rasa sombong, kemudian merasa lebih baik daripada orang lain, karena dalam dirinya ada atau merasa menjadi orang yang mempunyai kesalahan. Maka dari itu kita bisa melihat ketika momentum Hari Raya Idul Fitri, banyak orang muslim yang saling mengucapkan kata maaf lahir dan batin. Hal itu mengaku bahwa dirinya itu berarti memiliki kesalahan. Maka dari itu mereka mengucapkan maaf kepada orang lain, meskipun mungkin dengan orang itu tidak memiliki kesalahan. Dan ini adalah karakter orang yang senang bertaubat, yaitu dirinya itu tidak akan mudah tersinggung dengan orang lain karena mengaku dirinya adalah orang yang memiliki kesalahan. Dan ini adalah sebuah kebaikan karena tidak akan muncul kesombongan pada diri seorang itu. Seseorang itu tidak akan mudah tersinggung apabila mendengar ucapan-ucapan dari orang lain. Itu alasan yang pertama, karena setiap manusia itu pasti pernah
atau tidak luput dari yang namanya dosa. Kemudian yang kedua adalah karena dosa itu adalah sebagai penghalang antara kita dengan Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bisa menjadi kita akan jauh atau kita akan tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa itu harus selalu kita istighfari. Astaghfirullahaladzim, atau senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keterangan disebutkan dalam kitab terjemahan Riyadhus Shalihin menyatakan bahwa wallahi, demi Allah, saya senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 70 kali. Dan adapun dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah beristighfar dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Jadi ini sudah bisa kita lihat bahwa seorang Rasulullah yang jelas-jelas seorang nabi yang maksum atau yang terjaga dari dosanya, tetapi beliau masih mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita melihat diri kita, pasti sudah jelas kita memiliki dosa. Dosa itu bisa datang dari dosa lahiriah ataupun dosa batiniah. Dosa lahir misalkan dosa maksiat lahir. Contoh bisa kita lihat, misal seorang pria atau laki-laki yang sudah berkeluarga, yang sudah berumah tangga, itu tidak menutup kemungkinan dalam hatinya itu akan terbesit yang namanya rasa suka dengan wanita lain. Mungkin karena dengan melihat wanita itu mungkin lebih baik, lebih cantik, atau lebih mempesona. Itu wajar, karena itulah manusia. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau seorang pria itu walaupun sudah berumah tangga bisa tergoda dengan wanita lain. Dan begitu juga pun dengan seorang perempuan. Nah, karena apa? Karena kita sebagai manusia itu memiliki hawa nafsu. Maka saya mengatakan tadi hal itu wajar kalau memang dimiliki oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah berumah tangga. Oleh karena itulah istighfar itu penting, apalagi untuk tubuh kita sendiri. Bukan kita menghitung sehari kita istighfar berapa kali dengan hitungan tasbih, dengan hitungan yang bisa mendorong kita untuk selalu beristighfar dengan alat. Tapi marilah kita mulai istighfar itu dengan dari tubuh kita. Coba kita mulai misal dengan pikiran kita. Kita istighfar 10 kali. Astaghfirullahaladzim. Dengan pikiran kita istighfar 10 kali. Mungkin dalam pikiran kita kadang kita berpikir kepada orang lain, berpikir keburukan orang lain. Kita mungkin berpikiran yang tidak baik kepada orang lain, maka kita istighfari pikiran kita 10 kali. Lalu turun ke mata, dua mata kita. Mungkin di sini kita melihat pandangan kepada orang lain dengan tidak ramah. Mungkin kita melihat dengan pandangan kepada orang lain dengan penuh syahwat. Maka kita istighfar kanan 5 kali, istighfar yang kiri 5 kali. Lalu turun ke mulut. Mungkin mulut kita pernah
atau bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, berhibah dan sebagainya, kita istighfari. Lalu dari mulut mungkin kita ke telinga kita. Mungkin kadang telinga kita mendengarkan orang lain sedang menggunjing, kita asik mendengarkannya dan sebagainya. Maka kita istighfari kanan 5 kali dan kiri 5 kali. Lalu mungkin dari telinga kita turun ke dalam perut kita. Kita istighfar dengan mungkin di dalam perut kita terisi dengan makanan-makanan yang tidak halal. Dari perut mungkin kita turunkan ke istighfar ke kedua tangan kita. Mungkin tangan kita ini pernah menyakiti orang lain, lalu kita istighfari. Lalu dari tangan kita turun ke kaki, kedua kaki kita, mungkin melangkahkan kaki untuk ke jalan yang tidak benar, maka kita istighfari. Kita istighfari semua anggota tubuh kita, bahkan hati kita pun kita harus istighfari, karena mungkin dalam hati ini kita memendam yang namanya rasa benci, yang namanya rasa dendam kepada saudara-saudara kita, maka kita ucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengistighfari tubuh kita, kita akan mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah. Kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ini jarang sekali, pasti insya Allah bukan di sini, tapi mungkin ini jarang sekali dilakukan oleh pribadi masing-masing. Kita harus mulai dari sekarang latihan agar diri kita terbiasa untuk mengucapkan istighfar. Kita pasti mempunyai kesalahan, kita pasti mempunyai dosa, supaya Allah bisa melembutkan hati kita. Semoga Allah bisa melembutkan hati kita. Semoga Allah bisa menjaga hati kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah emosi, tidak mudah menganggap orang lain itu lebih buruk dari kita. Kita lebih baik dari orang lain, karena hal ini akan menjadi penyakit hati kita. Demikian, mudah-mudahan yang singkat ini bisa menambah ilmu untuk kita semua, bisa menambah wawasan untuk kita semua, dan kita akan dikembalikan pada Allah, dan kita semua akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang semoga Allah senantiasa mengingatkan diri kita untuk selalu beristighfar kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.